Baik. Puji bagi nama Tuhan, karena waktunya sudah tiba. Kita akan segera memuji dan memperkenalkan nama Tuhan pada sore hari ini. Kita pujikan di dalam nyanyian rohani 337. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Setia hari-hari ini di waktu-waktu yang masih Tuhan berikan, yang semakin singkat kami hidup di muka bumi ini ya Tuhan. Kami mau pergunakan untuk semakin kami menjadi kehidupan yang setia, berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Sebabnya kembali pada saat ini kami mau datang mempersembahkan seluruh hidup kami lewat ibadah pelayanan kami, ibadah kaum muda remaja Tuhan saat ini. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Dikau sebagai imam besar, Dikau hadir untuk mengimami ibadah kami. Dalam pengaruh urapan-Mu yang kuat, kuat kuasa Roh El Kudus, kiranya mengurapi
menguasai setiap kehidupan kami, mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator LCD. Tuhan urapi semua Tuhan umat-Mu, baik dari tempat ini yang mengikuti ibadah ini, dimanapun Tuhan mereka berada saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus menjangkau kehidupan kami semua, untuk Tuhan mengurapi, menguasai kami, sehingga kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian, haleluya, tepukan tangan kami, apa yang kami persembahkan, juga kesaksian Tuhan, pujian vokal grup, dan semua Tuhan yang kami persembahkan saat ini boleh naik bagaikan asap dupa yang berbau harum, menyenangkan, memuaskan pribadi-Mu Tuhan. Amat terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kehidupan kami semua. Namun kami sadari iblis sudah senang melihat kami Tuhan, semakin keras dia berusaha menghalangi kami untuk bisa beribadah kepada-Mu Tuhan, dengan berbagai macam cara pekerjaan, bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain. Tuhan bersati kami panggil nama yang berkuasa untuk menolak, mengusirkan, bahkan menghancurkan segala pekerjaan iblis yang di dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Berikan kebebasan, kemenangan bagi kami semua, untuk kami merasakan bahagia dari surga Tuhan melingkupi kehidupan kami semua. Jiwa-jiwa yang lain Tuhan kiranya berkemurahan juga bagi kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan sudah berkemurahan bagi kehidupan kami. Gereja-gereja lain juga bersemangat beribadah saat ini, Tuhan juga memberkati pada mereka, terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, membawa kami dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada sore hari ini kita kembali ke tempat ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sementara kita akan menyembah Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian rohani 355, sungguh indah Kau Tuhan. Temukan kasih-Mu.
288. Allah kita besar. Kita akan mendengarkan klip pujian yang disampaikan oleh full group. Saya persilakan. Dan setelah ini kalau ada sedang jemaat yang ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan, saya persilakan.
itulah pujian disampaikan oleh Pokok Grup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Sekali lagi, kalau ada sedang jemaat yang ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan, saya persilakan. Kita pujikan di dalam nyanyian Psalm 170. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Baiklah, kita lanjut pujian kita di dalam nyanyian Psalm 148, Air Anggur Baru.
kita pujikan nyanyian terakhir, nyanyian rohani nomor 390, Panis Kau Dengar. mempersembahkan persembahan yang menyenangkan hatimu, memuaskan hatimu ya Tuhan. Haleluya. Dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap ibadah pelayanan kami kepadamu hari-hari ini. Sebabnya pada kesempatan ini kami datang membawa seluruh hidup kami
kami telah mempersembahkan nyanyian pujian di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengar akan suara-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Nyatakanlah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami. Dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba, untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap kehidupan kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kami. Kami semakin tampil, semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Satu waktu menjadi mempelai wanita-Mu yang akan berbahagia bersama dengan Engkau Tuhan. Sebabnya urapilah kehidupan kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun umat-Mu berada menyaksikan Tuhan tayangan ini, kiranya Tuhan urapan-Mu, urapan yang sama mengurapi kehidupan kami, menjangkau kami, bahkan mencengkeram kami. Sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima setiap benih firman-Mu yang ditaburkan, terus semakin bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap sampai buah yang matang Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu saat ini adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami dari setiap keterpurukan yang kami alami hari-hari ini, baik dalam dosa, dalam pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan Tuhan. Semua yang menimpa kami Engkau sanggup untuk mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapuskan segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi, kami bisa menjadi sama sempurna, sama mulia, untuk layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Iblis kami tahu tidak senang, semakin berusaha keras untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman-Mu yang ditaburkan lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main. Tuhan, segala roh yang tidak bersumber pada Allah, kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara berada menyaksikan tayangan ini, kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sungguh-sungguh kita menerima lawatan Tuhan lewat kebesaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan ya, pada kesempatan ini ya, puji Tuhan. Sebabnya mari kita akan melanjutkan firman Tuhan yang kita sedang tekuni, membahas di dalam kitab Nabi Daniel ya, Daniel pasalnya yang keempat ya, kita masih berada pada pasalnya yang keempat. Mulai dari pasal yang pertama kita sudah bahas pasal 2, 3 hingga kita berada pada pasalnya yang keempat. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita mempelajari bagaimana kuasa dari Tuhan. Raja di atas segala raja, sanggup melakukan apa saja. Ya, mulai dari dia merendahkan kehidupan yang meninggikan diri seperti Raja Nebukadnezar. Ya, saya sudah katakan bahwa ini raja yang hebat. Ya, terhebat saat itu ya, di masa itu. Tetapi di atas dia masih ada raja di atas segala raja, itulah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Dia sanggup melakukan apa saja. Ya, jika pada peristiwa ini kita membaca Nebukadnezar direndahkan oleh Tuhan. Ya, kita langsung saja baca ayatnya yang ke-29. Ayat 29. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel,
Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau di antara manusia, dan tempat tinggalmu akan di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti lembu. Sampai akhirnya dia mengakui kekuasaan yang maha tinggi, yang berkuasa atas kerajaan manusia, memberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Nah, ini kita terus perhatikan hari ini, itu kita belajar dari peristiwa ini, supaya kita selalu merendahkan diri kita. Jadi raja hebat saja bisa Tuhan rendahkan, Tuhan halau, apalagi kita ini yang tidak hebat. Apapun yang kita sudah capai di muka bumi ini, mari biar membawa kita selalu untuk merendahkan diri. Sebab orang yang merendahkan diri, 1 Petrus pasalnya yang ke-5, orang yang merendahkan diri pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, sebab ini yang harus kita terus berjuang. Saya sudah katakan berulang kali, ini pembelajaran bagi kita, perjuangan bagi kita. Pembelajaran yang tidak pernah habis selama kita hidup di muka bumi ini. Kita harus terus belajar dan berjuang untuk merendahkan diri, sehingga satu waktu kita akan diangkat Tuhan di muka bumi ini, diangkat Tuhan sampai nanti kita akan diangkat duduk di atas tahtanya Tuhan. Mari kita baca Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasalnya yang keempat. Tolong itu HP itu, Bapak Mari. Wahyu pasalnya yang keempat. Wahyu pasalnya yang keempat. Ini kita contoh teladan bagi kita. Kehidupan yang merendahkan diri tadi, contoh kehidupan yang meninggikan diri. Raja Nebukadnezar meninggikan diri, dia direndahkan, bahkan dihalau oleh Tuhan. Dari makan daging jadi makan rumput. Jadi jangan sombong apa yang kita miliki. Mungkin sekarang saya makan enak, makan ini, makan itu. Tuhan bisa rendahkan sampai bisa tidak makan apa-apa. Masih untung kalau masih bisa makan rumput. Tapi kalau tidak ada makanan, mau gimana? Makanya jangan sombong kita terus merendahkan diri kita. Tersungkur seperti 24 tua-tua. Ini masih kita pelajari. Sudah beberapa kali pemberitaan firman kita pelajari ini. Mari kita masih diizinkan Tuhan untuk membahas bagian ini. Wahyu pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Sekeliling takhta itu ada 24 tua-tua, 24 takhta. Yang duduk di takhta itu 24 tua-tua yang memakai pakaian putih, mahkota emas di kepala mereka. Kemudian langsung ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Mari biar kita belajar mencontoh 24 tua-tua yang merendahkan diri selama mereka hidup di dunia ini. Mereka merendahkan diri sehingga mereka diangkat Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan. Selama mereka hidup juga di muka bumi, mereka dipakai oleh Tuhan. Sampai mereka ada di takhta Tuhan saat ini, menyembah Tuhan untuk selamanya. Sampai di takhta pun mereka masih merendahkan diri. Sudah di posisi yang tinggi tapi masih tetap rendah hati. Ini mereka melemparkan mahkotanya. Ini berarti
Mahkota ini menunjuk keberhasilan, kemuliaan, mahkota kemuliaan. Tapi mereka lemparkan, ya, sebab mereka ya merasa bahwa tidak layak. Hanya Dia, Tuhan Allah kami, Engkau yang layak menerima semua. Nah ini ya contoh yang sempurna bagi kita. Untuk kita yang masih hidup di muka bumi ini, mari siapapun kita, kaum muda, semua kita, mari kita belajar dan berjuang dan terus merendahkan diri kita. Ya, haleluya. Seperti 24 tua-tua ini. Nah, siapa mereka ini? Ya, siapa mereka? Mereka adalah 12 rasul hujan awal ditambah 12 rasul hujan akhir, jadi 24. 12 rasul hujan awal itu murid-murid Tuhan yang dipakai memberitakan firman penginjilan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, penginjilan sudah sampai ke ujung bumi. Negara kita Indonesia, ya, dan Papua itu adalah ujung bumi menurut ya peta penginjilan dari seorang penginjil yang begitu dipakai Tuhan. Ya, Billy Graham, ya, peta penginjilan menunjukkan Papua itu adalah ujung bumi. Ya, Injil sudah sampai ke tanah Papua. Ya, dari Yerusalem, ya, disponsori mulai dari murid-murid Tuhan Yesus, ya, sampai penginjil-penginjil besar dari Samaria, Yudea, itu negara-negara barat. Ya, makanya ya, yang kita selalu kenal penginjil yang ya memberitakan Injil di tanah Indonesia itu dari barat, ya, dari negara-negara barat. Baik Inggris yang pernah menjajah Indonesia, Inggris, Belanda, ya, Portugal, ya, membawa Injil ya ke tanah Indonesia, ya, sampai ke tanah Papua. Nah, Injil sudah sampai. Nah, sekarang ya, giliran dari 12 rasul hujan awal yang memberitakan firman pengajaran, ya, firman pengajaran dari ujung bumi, dari Indonesia. Ya, makanya pengajaran ini diterima di Indonesia. Makanya kita bersyukur orang Indonesia, kita mau dipakai Tuhan. Dari Indonesia kembali ke barat sampai nanti ke Yerusalem. Ya, ini rencana Tuhan bagi kita. Haleluya. Terutama Markus pasal 11. Mari kita baca itu. Markus pasal 11. Ya, terutama yang mau dipakai Tuhan ini, ya, yang mau ditunggangi oleh Tuhan. Markus 11 mulai ayat 1, itu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 2, langsung ayat 2. Markus 11 ayat 2 dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambah. Nah, dengan keledai muda itu Yesus ya pergi ke Yerusalem. Ya, haleluya. Dia ya dielu-elukan. Ya, Hosana itu ayat 9. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, ini sekarang menunjuk kepada kita kerajaan yang kekal. Itulah kota Yerusalem yang baru. Dulu Yerusalem jasmani, nah sekarang Yerusalem secara rohani. Ya, mau dikunjungi oleh Tuhan. Ya, lewat apa? Lewat keledai muda yang ditunggangi oleh Tuhan. Nah, jadi ini ya kehidupan yang mau dipakai Tuhan. Keledai muda itu ya menunjuk orang-orang muda. Ya, orang muda, baik muda secara usia, ya, muda secara usia juga bisa orang yang baru-baru mendengar pengajaran, masih muda rohaninya. Ya, baru-baru dengar pengajaran tapi malah mereka antusias daripada orang yang sudah lama kenal pengajaran tapi ya, masih banyak keraguan, kebimbangan. Tapi sekarang ini banyak orang yang baru-baru, justru mereka yang semangat. Nah, bagaimana yang kita yang sudah lama ini? Jadi keledai muda itu artinya mulai dari usia, bisa usia yang masih muda, kemudian yang baru-baru kenal pengajaran, masih muda. Dan juga keledai muda juga menunjukkan tidak peduli usianya, mau masih muda, sudah tua kan dia, tapi selalu dibaharui. Semangatnya muda, dia selalu dibaharui
sekalipun usia sudah lanjut, ya, tapi dia semangat. Nah, ini kalau dia muda. Itu kalau dia muda. Ya, yang mau dipakai Tuhan. Jadi siapapun kita mau dipakai Tuhan. Ya. Terutama ini kepada usia yang masih muda. Oh, ini sasaran utama Tuhan sebenarnya. Ya. Ya. Kehidupan kaum muda remaja, mari biar kita semakin sungguh-sungguh ya, masuk dalam kegerakan firman pengajaran ini. Ya, untuk kita dipakai Tuhan, ya, dan kita bisa melewati apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Ya, haleluya. Nah, dalam Alkitab saya sudah terangkan bahwa ya, firman penginjilan ini 12 rasul dan awal, dan kemudian 12 rasul dan akhir. Firman pengajaran itu sama dengan 2 kali Tuhan Yesus memecahkan roti. Ada 2 kali terjadi pemecahan roti. Ya, pertama Yesus memberi makan 5.000 orang. Matius pasal 14 mulai 13. Dia dengan 5 roti 2 ikan. Dia memberi makan 5.000 orang. Nah, ini menunjuk kegerakan di dalam firman penginjilan. Ya, roti itu bicara firman. Memberi makan 5.000, wah banyak. Jadi penginjilan itu mengejar kuantitas, jumlah. Ya, untuk membawa sebanyak-banyaknya orang yang percaya kepada Yesus. Nah, sekarang sudah penginjilan sudah berhasil. Ya, orang yang menamakan dirinya Kristen sudah begitu banyak. Bahkan ya, agama terbesar di dunia itu ya, agama Kristen yang percaya Yesus. Ya, jadi sasaran penginjilan itu jumlah, supaya pengikut Tuhan banyak. Maka Tuhan akan jadikanlah semua bangsa muridku lewat penginjilan. Menerima Yesus, percaya, bertobat, baptisan air. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Matius 28. Ya. Tapi kemudian ya, setelah penginjilan ajarlah mereka. Itu amanat agung. Setelah penginjilan terima pengajaran. Supaya apa? Supaya kita meningkat dalam kualitas rohani, bukan hanya soal jumlah. Makanya ya, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, pada pasal 15, Matius 15, Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-32, Matius 15 ayat 32, Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, jadi sampai 2 kali. Tidak cukup 1 kali, harus 2 kali. Ya, penginjilan tadi jumlah sudah banyak jumlah, tetapi yang kedua harus ada kualitas. Makanya jangan heran, kok 5.000 tinggal 4.000. Nah, itulah pengajaran. Ya, bukan mencari soal jumlah, tetapi kualitas rohani. Makanya di sini, ya, dengan memberi makan 4.000 orang, Yesus memecahkan 7 roti. Nanti diperiksa ya, dibaca Matius 15 ayat 32. Ya, dengan 7 roti. Nah, angka 7 itu firman. Ya, yang sempurna. 7 itu sempurna. Roti firman berarti roti yang 7, roti yang ya, atau firman yang sempurna. Firman yang membawa kita kepada kesempurnaan. Jadi kalau kualitas rohani kita bertambah, ya, kita akan menuju pada kesempurnaan. Ya, haleluya. Sebab ya, mengapa pentingnya kegerakan ini dari penginjilan kepada pengajaran? Ya, sebab kita sedang menghadapi keadaan dunia ya ini. Ya, di antara pasal 14 dan 15, di antara pemecahan roti pertama dan yang kedua, ada 3 peristiwa. Ya, ada 3 peristiwa yang terjadi. Ya, ini menunjuk keadaan dunia di akhir zaman. Ada 3 peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Ya, mulai dari ayat 22, pasal 14, 22, ketika Yesus berjalan di atas air. Ya, air laut yang bergelora pada waktu itu. Yang ya, memiliki gelombang yang besar, yang ganas. Murid-murid hampir tenggelam. Ya, padahal kalau dipikir, murid-murid ini nelayan yang berpengalaman. Ya, dari kecil sudah jadi nelayan. Tetapi mereka hampir tenggelam karena gelombang.
Jadi mau bagaimanapun pengalaman ya manusia, apa yang dia miliki, namanya menghadapi gelombang, tidak bisa. Dengan pengalaman, dengan kekayaan, ya, dengan kecanggihan teknologi, tidak bisa. Pasti tenggelam. Nah, tentu kita ingat ya, dulu kapal yang di masa itu kapal yang hebat, canggih, bahkan yang membuatnya mengatakan kapal ini tidak bisa tenggelam, bahkan dia bilang Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Ya, akhirnya tenggelam Titanic. Itu karena kesombongan manusia. Ya, haleluya. Apa saja ya, mau menghadapi gelombang, mau canggih, kapal besar ya, kapal yang canggih, tapi kalau menghadapi gelombang tidak bisa ya, mereka tidak bisa ya, menanggulangi, tidak bisa menahan serangan gelombang itu. Hanya Yesus, makanya Yesus datang, tenanglah, aku ini, jangan takut ya. Mari saudara ya, kita sungguh-sungguh hari dalam kegerakan firman pengajar, supaya kita mengalami, tadi pagi sudah terangkan, Immanuel, Allah beserta kita. Yesus datang untuk menolong murid-murid yang mau tenggelam. Haleluya. Makanya kita harus sungguh-sungguh dalam kegerakan pemecahan roti, kegerakan firman, baik penginjilan, terutama pengajaran, supaya kita mampu menghadapi ya, laut yang sedang bergelora. Itu menuju keadaan dunia yang semakin ya, mengerikan, saudara. Kalau laut bergelombang, saudara katakan, itu takut ya. Sedangkan ombak yang tinggi-tinggi saja, apalagi kalau dibilang tsunami, kalau tsunami mau apa saja, ya, yang di darat pun habis, apalagi yang di laut. Ya, hanya Tuhan yang mampu menedukkan gelombang. Ya, maka kita harus sungguh-sungguh dalam pengajaran ini. Ya, kemudian ada peristiwa yang kedua yang menuju apa yang akan terjadi di akhir zaman. Yang kedua, ayat 1 pasal 15. Ini kita masih berada pada bagian ini. Minggu lalu saya sudah terangkan. Nah, kesempatan ya, saat ini kita masih membahas bagian ini. Jadi ini peristiwa yang kedua. Pasal 15 ayat 1 ini tentang perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Nah, kita baca saja langsung ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini kita harus waspada ya. Yang kedua, peristiwa yang kedua ini menunjuk keadaan dunia yang sedang dilanda oleh penyesatan. Waspada saudara ya. Terutama kalau ada yang muda, yuk kaum muda aja. Penyesatan ada di mana-mana. Ya. Mana yang kita mau pilih? Di sini judulnya perintah Allah. Kita mau pegang pada firman pengajaran perintah Allah, amanat agung Tuhan, atau adat istiadat atau ajaran manusia. Ya. Di sini ya, orang-orang Farisi pada ahli Taurat memegang adat istiadat. Ya. Karena memegang adat istiadat, perintah manusia nenek moyang mereka ya, tidak mau melakukan perintah Tuhan. Itu pada ayat 3. Yesus menjawab, ayat 3. Yesus jawab kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi karena memegang adat istiadat, memegang ajaran manusia, ya, mereka menentang firman pengajaran. Nah, ini menunjuk kehidupan yang sudah ya, tersesat. Ya, kehidupan yang tersesat. Ya. Coba kita baca ayat 14, langsung ayat 14. Ayat 12. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jadi orang yang lebih mengikuti ya, ajaran manusia, ya, menolak ya, ajaran Tuhan, firman pengajaran, lebih mengikuti ajaran manusia, itu sama dengan orang yang tersesat. Orang yang sudah buta, ya, gelap hidupnya, akhirnya jatuh dalam lubang.
Nah, mari kita baca bandingkan ayat ini dengan Ibrani pasal 3. Mari. Ya. Ibrani ya. Surat Ibrani. Ya, Ibrani pasalnya yang Ibrani pasalnya yang ketiga. Mari. Ibrani pasal 3. Ibrani pasalnya yang ketiga. Mulai ayat 7. Ibrani pasal 3 ayat 7. Di sini judulnya, perikopnya, binasa karena murtad. Nah, apa itu murtad? Murtad itu orang yang gugur dari iman yang benar. Ya, orang yang tidak berpegang lagi pada firman pengajaran yang benar sehingga gugur. Ya, tadi pagi sudah terangkan. Ya, menyingkir dari Yesus, pergi kepada setan. Padahal seharusnya kita harus menyingkir dari setan, pergi kepada Yesus. Tapi yang sekarang ini terbalik. Menyingkir dari Yesus, keluar dari pengajaran yang benar, murtad. Nah, pergi kepada manusia yang sudah dikuasai oleh setan dengan penyesatannya. Nah, ini kita harus waspada sehingga mereka binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, dikatakan firman pada hari ini. Mari perhatikan ya, kaum muda, kita semua. Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jika kamu mendengar firman-Nya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Orang yang sudah sesat hatinya, ya, sesat hati itu sama dengan orang yang keras hati, saudara. Ya, sesat hati, orang yang keras hati. Jadi orang yang tersesat lebih memilih ajaran manusia, lebih memilih ajaran palsu daripada perintah Tuhan. Itu sama dengan orang yang keras. Orang yang keras hati. Jadi keras hati sama dengan sesat hati, itu sama. Jadi orang yang tersesat sama dengan orang yang keras hati. Makanya firman Tuhan katakan, pada hari ini, perhatikan, kalau hari ini kamu masih mendengar firman, ayo lembutkanlah hati. Lembutkan, jangan keraskan hati. Ya, kita belajar ya dari bangsa Israel. Pada hari ini mereka dimurkai Tuhan. Ya, nenek moyang mencobai aku, Tuhan katakan. Nah, kita mundur melihat ya histori atau sejarah dari bangsa Israel ya yang sudah keluar dari tanah Mesir. Tuhan katakan, oh mereka telah melihat perbuatanku, perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar, tapi mereka masih saja keras hati ya. Apalagi yang kurang sebenarnya. Tuhan sudah curahkan tulah 10 tulah di Mesir. Tuhan sudah belah laut Teberau di depan mata mereka, tapi mereka masih keras hati ya, masih keras hati. Dia jadi kehidupan yang tergembala ya. Haleluya. Di sini Tuhan katakan, kalau kamu tinggal tenang, kamu akan menerima kekuatan dari Tuhan. Tetapi, lanjut, tetapi kamu enggan, tidak mau ya, kamu berkata bukan. Wah, Tuhan bilang tinggal di kemah, dia tidak mau. Tidak mau tinggal kemah ya, kami mau naik kuda. Kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas, maka pengejar-pengejarmu lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, seperti panji-panji di atas bukit. Ini orang yang ya, seperti kuda terlepas dari kandang, tidak mau ada di kandang, tidak mau tinggal diam. Ya, maunya gunakan kekuatan. Oh, kamu mau pakai kuda yang tangkas. Oh, itu kekuatan daging. Ya. Kalau Tuhan bilang sudah di sini kekuatan kita yang sebenarnya dalam tinggal tenang, tinggal di kemah, tergembala, itu kekuatan kita. Tapi seringkali itulah orang yang keras hati, sesat hati, lebih pilih keluar kandang. Ya, mengandalkan kekuatan daging. Sehingga Tuhan katakan apapun ya,
yang kamu miliki. Kamu pakai kuda tangkas, tapi pengejar musuh lebih tangkas lagi. Jangan kita berpikir dengan kekuatan saya, saya ini pandai, saya ini kaya dan sebagainya, saya akan bebas dari hukuman. Tidak. Hukuman itu lebih lagi akan menjangkau. Tidak ada yang bisa. Saya katakan, apapun yang kita miliki, menghadapi gelombang dunia yang tidak bisa. Mau kita canggih, hebat, kaya, apa saja tidak bisa, saudara. Hanya Tuhan yang sanggup. Makanya Tuhan katakan tadi, tenang, ini aku, jangan takut. Ayo tinggal di kemah, kamu muda, kita semua tinggal di kemah, tergembala. Itu kekuatan kita. Jangan seperti kuda terlepas dari kandang. Semoga kita bisa mengerti. Ini tanda yang pertama. Kuda terlepas dari kandang itu orang yang mengandalkan kekuatan. Tidak mau kekuatan dari Tuhan, tapi mengandalkan. Sehingga Tuhan kata, kamu akan lari, tapi kamu akan lenyap, kamu akan binasa. Semoga kita bisa mengerti. Haleluya. Kemudian yang kedua, kehidupan yang seperti kuda terlepas dari kandang. Sakaria pasal 10. Sakaria pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Sakaria pasal 10 1 dan 2. Sakaria 10 1 dan 2. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka tumbuh-tumbuhan di padang dan kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan kepada mereka adalah kesia-siaan. Sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Hati-hati orang yang suka lepas dari kandang, tidak mau tergembala, andalkan kekuatannya. Ini sekarang kita perhatikan kehidupan yang terlepas dari kandang, tidak mau tergembala. Tadi pertama dia andalkan kekuatannya. Sekarang tanda yang kedua adalah kehidupan yang betul-betul mengalami kekeringan rohani. Padahal Tuhan katakan di sini, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi domba-domba yang tergembala, maka pasti hujan akan selalu Tuhan berikan. Sebab dalam pengajaran ini kita mengalami dirus hujan pengajaran. Ulangan 32 ayat 2. Dalam firman pengajaran, penggembalaan. Dalam penggembalaan 3 macam ibadah, di situ kita mengalami curahan hujan dari Tuhan. Hujan firman yang semakin menyucikan kita. Tetapi pada ayat ini Tuhan katakan, tapi kamu yang kamu mau adalah dusta, tenung, juru tenung, mimpi yang hampa. Itu seringkali tidak mau pengajaran yang benar. Maunya itu yang dongeng-dongeng, mimpi-mimpi yang hampa, itu dongeng, hiburan ini, serta hiburan diberikan kepada mereka kesia-siaan. Mereka berkeliaran, tidak mau tergembala. Sukanya firman-firman yang yang lucu-lucu, hiburan-hiburan. Tidak mau hujan yang deras. Tuhan katakan, seharusnya kita minta pada Tuhan. Tuhan yang akan membuat awan-awan pembawa hujan deras. Seharusnya itu yang kita rindukan dalam penggembalaan ini. Kita merindukan hujan yang deras, firman yang semakin menyucikan kita. Namanya hujan deras, namanya kalau hujan deras turun, benar-benar. Haleluya. Coba kalau hujan deras sekali, kalau kita ada di luar, hujan deras, memang sakit. Kena hujan yang deras itu sakit. Itulah firman pengajaran. Sakitnya pengajaran kita terima untuk apa? Untuk membersihkan kita. Sebab kalau cuma hujan yang baritik-ritik gitu, mana mau bersih? Harus hujan yang deras. Memang sakit, tapi kita bersih, kita disucikan. Tapi di sini mereka tak mau. Mereka maunya mimpi-mimpi, juru tenung, hiburan. Sehingga Tuhan katakan, kamu menjadi kawanan domba yang berkeliaran itu tadi.
terlepas dari kandang, menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Jadi ini menuju kehidupan yang kering rohaninya. Kering. Dalam pengembalaan kita menerima siraman hujan dari Tuhan. Berarti kita selalu mengalami kelimpahan hujan. Kalau hujan itu limpah berarti banyak air. Tapi kalau tidak ada firman pengajaran berarti kering. Rohaninya kering. Sehingga kalau orang itu kering, kalau rohaninya kering maka dia akan lari kepada perkara-perkara yang memuaskan daging yang semu sementara. Orang yang kering rohani dia akan cari kesegaran-kesegaran yang palsu di dunia ini. Kesegaran palsu. Hiburan-hiburan. Itu banyak terjadi terutama kaum muda kan. Suka pergi ke klub-klub malam, tempat orang berkumpul-kumpul situ, rame-rame. Kenapa? Karena kering rohaninya, dia sukanya hiburan-hiburan yang menyenangkan diri. Kenapa? Karena tidak menerima siraman pengajaran. Tapi kalau kita siram oleh pengajaran, kita disucikan, kita akan selalu merasakan kepuasan sejati. Seperti Tuhan katakan kepada perempuan Samaria itu, kalau kamu minum air ini yang kuberikan kepada air yang terus memancar, tidak pernah kering, kamu tidak akan pernah haus lagi. Coba mari Yohanes pasal 4. Sebab perempuan ini, perhatikan, perempuan Samaria ini yang kehidupannya tidak pernah puas. Sudah memiliki satu laki-laki, tidak puas, maunya 2. Sampai Tuhan katakan ada 5. Ada 5 laki-laki yang sudah memperistrikan dia. 5 suamimu, Tuhan katakan itu. Tapi itu sebenarnya bukan suami. Sebab kalau yang kita namakan suami istri itu hanya 1. Istri 1, suami 1. Sebab kedua-duanya akan menjadi satu daging. Tapi kalau istri 1, laki-laki 2, itu tidak betul itu. Atau suami 1, istri 2, tidak betul. Itu tandanya orang yang tidak puas. Sebenarnya satu saya sudah puas kalau kita disucikan. Kita lihat sekarang orang-orang di dunia ini yang tidak puas, sudah punya 1 istri, tambah lagi 1, tambah lagi. Orang yang tidak pernah puas, seperti perempuan Samaria ini. Yohanes pasal 4. Oh, ini sangat rawan sekali apalagi kita yang masih muda ini, mulai dari saya kita semua kaum muda ini rawan sekali. Kalau kita tidak puas, rohani tidak puas, maka pasti akan mencari kepuasan dari dosa. Seperti perempuan Samaria ini. Yohanes pasal 4. Yohanes pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-13, ayat 13. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Itu air dunia, sudah. Kesegaran dunia. Orang yang meminum air kesegaran dunia, pergi kepada hiburan-hiburan, menyenangkan dagingnya, jatuh dalam dosa. Orang itu tidak akan pernah puas, akan haus lagi. Satu kali sudah berbuat dosa, besok dia tambah lagi, besok nambah lagi, tidak pernah puas. Haleluya. Mulai dari sudah merokok, tidak puas merokok, tambah lagi minum. Akhirnya judi, narkoba. Itu hari-hari. Begitu juga dosa kawin mengawinkan. Sudah punya 1, maunya 2. Bahkan Tuhan katakan sampai penyimpangan seks. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini karena orang yang sudah tidak puas dengan lawan jenis, maunya sesama jenis. Bahkan ada lagi kepada binatang. Ini betul-betul hari-hari ini saudara, mengerikan betul keadaan dunia. Makanya hati-hati Haleluya. Tuhan katakan ayo tinggal di kemah, tinggal di kandang.
Jangan jadi kuda yang terlepas dari kandang adik-adik. Sebab kalau kau sudah terlepas, akan semakin bertambah dalam kedagingan. Rohani akan semakin kering dan akan mencari kepuasan-kepuasan di luar sana. Yang Tuhan katakan, sekalipun sudah dapat itu tidak akan pernah puas. Tetapi ayat 14, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya. Ini dirus sudah tadi, pengajaran yang benar. Kalau kita mengalami penyucian dalam firman pengajaran, dalam penggembalaan kita disucikan, maka ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupannya kekal. Tidak pernah kering, malah semakin meluap-luap. Karena hujan itu, bagaikan hujan yang terus turun. Kalau hujan terus turun deras, itu akan menjadi air yang semakin banyak. Iya, bahkan dalam peristiwa Nuh, hujan deras selama 40 hari, membuat air bah. Ya, itu kalau pekerjaan firman. Air bah pada waktu itu membinasakan manusia daging, manusia berdosa. Nah sekarang juga firman pengajaran dirus ini mau membinasakan dosa, mau mematikan dosa kita. Sampai 40 hari hujan turun masa itu menunjuk angka perobekan daging. Dengan firman pengajaran yang menyucikan kita sampai daging tidak bersuara. Ya, sehingga Tuhan katakan dengan air itu kamu tidak akan haus untuk selamanya, akan puas. Ini kalau kita sudah disucikan, puas, sudah kita puas. Sehingga lihat teman-teman lain yang suka keliaran, ya saya lebih baik tinggal di rumah, baca Alkitab, sudah puas. Tapi orang yang tidak puas rohaninya, lihat yang lain pergi ke sana, dia juga ikut juga kendati bohong kepada orang tua. Mau kemana kamu? Belajar sama teman. Padahal bukan belajar, pergi anak tahu kemana. Bahkan sampai lompat jendela, ada yang begitu. Jam 12 malam orang tua sudah tidur. Nah ini kita perhatikan, kenapa orang ini tidak pernah puas, tidak puas hidupnya, tidak disucikan. Dia maunya bebas, terlepas dari kandang, dari kuda. Tidak akan pernah puas. Sehingga Tuhan katakan kepada perempuan ini, ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepada, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah punya 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukan juga suamimu. Benar-benar tidak puas, sobat. Ini sampai 5 suami ini. Tapi yang sekarang Tuhan katakan itu juga bukan, masih mau tambah lagi. Karena tidak pernah puas. Itulah kalau kita tidak disucikan dengan firman pengajaran, akan semakin bertambah-tambah dalam kedagingan. Kuda terlepas, hari ini dia ke sini, besok ke sana lagi, besok lebih jauh lagi. Nah, itu kuda terlepas. Senang betul dia. Coba lihat kuda itu. Pergi ketawa-ketawa, happy, tidak pernah puas. Itu kalau kuda terlepas dari kandang. Tapi semoga kita kehidupannya mau menuruti firman Tuhan. Tuhan bilang sudah, tinggal di kemah, itu kekuatanmu, kamu akan diselamatkan di situ. Jangan sampai kita katakan, bukan, tidak mau saya mau terlepas. Silakan, Tuhan juga tidak mau tantang, saya juga tidak mau tantang. Ada yang mau terlepas, mau mencari kepuasan, silakan. Itu pilihannya. Tapi semoga kita bukan orang yang demikian. Kita adalah kehidupan yang mau selalu tergembala. Tinggal tenang di kemah penggembala. Kita merasa puas. Tadi saya katakan, melihat yang lain, suka keluyuran, suka kumpul-kumpul buat dosa kita, tidak usah. Dengan Tuhan kita sudah rasa puas. Haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Memang kelihatan mereka ketawa itu tadi seperti kuda yang meringkik. Nah itu orang yang terlepas dari kandang, ketawa-ketawa, senang-senang, tapi tertawa dalam dosa, menangis dalam neraka nanti. Celakalah kamu
yang sedang tertawa, Tuhan katakan kamu akan menangis. Tapi berbahagialah kamu yang sekarang ini kamu menangis, berduka cita karena aku. Kamu akan bahagia, tertawa bersama Tuhan. Mana pilih mana? Tertawa dengan Tuhan atau tertawa dengan apa? Menangis dengan setan di neraka. Pilih mana, pemuda? Ya, kemarin kita sudah baca. Tuhan kasih kebebasan kepada kaum muda. Pengkhotbah pasalnya yang ke-10 itu, pasal 11, 12. Silakan kaum muda, turuti keinginanmu. Pandangan matamu ikuti, tapi perhatikan, itu akan membawa engkau kepada pengadilan. Engkau akan bertanggungjawabkan nanti. Ya sekarang itu tidak paksa. Kalau kamu pilih terlepas dari kandang, ya silakan. Tapi ingat, ada pengadilan. Jangan sampai seperti saya katakan, hari ini engkau tertawa dengan dosa. Tapi nanti engkau akan menangis. Ya, lebih baik kita menangis bersama Tuhan. Nanti kita akan tertawa bahagia bersama Tuhan. Ya, semoga kita bisa. Oh, haleluya, puji Tuhan. Mari, ya, biar kita semakin sungguh-sungguh hari ini menjadi kehidupan yang tergembala. Ya, semakin ya sungguh-sungguh tergembala sehingga dalam Injil Matius, ya kehidupan yang tergembala, memiliki posisi ya seperti, mari kita baca saja. Matius pasal 25 ya, bagian-bagian terakhir. Matius pasal yang ke-25 ayat 2 ya, kita baca dari ayat 31 ya, lebih jelas. Matius pasal yang ke-25 ayat 31. Judulnya perikopnya ini adalah penghakiman terakhir. Nah, tadi saya sudah katakan Pengkhotbah 12 ya, Tuhan katakan ya silakan kamu ikuti keinginan hatimu, pandangan matamu, silakan, tapi ingat ada pengadilan. Ini penghakiman terakhir 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dia, maka ia yang bersemayam di atas tahta kemuliaannya, ya semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, ia menempatkan domba-domba di kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan Tuhan katakan, raja itu berkata kepada yang di sebelah kanan kepada domba, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oh, luar biasa, bahagia bersama Tuhan. Sekalipun sekarang ini ya, kalau ya, kambing yang sama tadi dengan kuda, ya kuda yang sudah terlepas dari kandang, ya, kambing itu juga tidak mau, tidak suka dia tergembala. Kita lihat sendiri, oh kalau di sini dia keliaran sama kemana, ya, nggak suka dia tergembala. Ya, haleluya. Memang kalau orang yang ya seperti kambing ini, kuda terlepas dari kandang, melihat orang yang tergembala, sinis dia. Kamu cuma diam-diam di satu tempat, seperti katak dalam tempurung kami. Sebentar. Tidak apa-apa, saudara. Tidak apa-apa. Biar saja mereka katakan apa, kita tetap tinggal, ikuti perintah Tuhan, tinggal di kemah. Sudah, tinggal di kemah. Pasti kita akan diberkati Tuhan. Seperti Yakub, hanya tinggal di kemah saja. Akhirnya dia jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi Esau, keliaran sana sini, senang dia. Tapi dia kehilangan berkat itu. Dan kita bisa membaca dalam kisah itu, Esau menangis dengan keras, Bapak berkati aku juga, Bapak. Dia mau bikin apa? Ishak katakan, ya, adikmu dalam menerima berkat itu. Dan aku mau kasih apa lagi? Anakku hanya kutuk saja. Menyesal satu waktu. Satu waktu akan menyesal. Mari, ayo tegaskan posisi kita di hari ini, kaum muda, kita semua. Tegaskan posisi kita, mau ada di mana? Di kanan kah atau di kiri? Tegaskan posisi kita. Ya, mau di kanan atau di kiri? Jadi domba-domba yang tergembala, ya, atau mau terlepas dari kandang seperti kambing, seperti kuda. Ya. Nanti ya akan terlihat di tahta putih, mana yang menerima berkat,
Ya, dan mana? Ayat yang ke-40. Raja itu berkata, ya, 41. Ya, ia berkata kepada mereka di sebelah kirinya itu tadi kami, enyahlah dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk, enyahlah dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Satu waktu mereka menerima itu. Yang sekarang suka senang-senang ya, dengan ya, menyenangkan dagingnya, tidak mau tergembala, satu waktu ya, akan menerima. Tadi saya katakan menangis dalam neraka lautan api ya. Dan juga mulai dari bumi ini mulai akan terjadi pemisahan. Mari kita baca ya, kita baca dalam Maleakhi ya, Maleakhi pasalnya yang ke kitab Maleakhi ya. Sebentar ya. Ya, Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal yang ketiga. Ya, Maleakhi pasal 3 mulai ayatnya yang ke-13 kita baca. Tampilkan perikopnya. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Oh, jangan takut. Kita menjadi kehidupan yang dibenarkan, disucikan dalam pengembalaan. Kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Jangan takut. 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Oh, iya. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Oh, ini orang yang tidak mau tergembala. Tadi saya katakan mereka akan sinis kepada kita. Maka ya, cuma diam saja. Kita ini loh, kita senang-senang kita. Ya. Sia-sia beribadah apa? Ya. Ini Tuhan katakan ini bicara kurang ajar, saudara. Ya. Orang yang menyepelekan ibadah pelayanan, tidak mau tergembala itu sebenarnya orang yang kurang ajar. Ya. Haleluya. Menganggap ibadah itu sia-sia. Adalah sia-sia beribadah kepada apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, terhadap Tuhan ya. Haleluya. Mengatakan sia-sia beribadah juga tidak mau taat. Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam, itu berkabung itu menderita. Ya, memang tadi ibadah raya, kamu yang mau beribadah kepada Kristus Yesus, kamu menderita aniaya. Itu ibadah paling benar. Memang kita ya, sepertinya daging ini kok seperti kita ini disiksa, seperti kita ini kok ya, haleluya, sepertinya mengalami ya, penderitaan, sepertinya kok masa depan tidak indah lagi. Kita kok cuma sedih dari seperti katak dalam tempurung. Mana ada masa depan. Coba kalau kita keluar, bisa ini. Itu daging, saudara, daging yang tidak boleh disucikan. Dia akan bicara begitu, sia-sia beribadah, sia-sia dengar firman, sia-sia taat kepada Tuhan. Apalagi kamu taat, kamu menderita, kamu setia ibadah. Seharusnya sekarang kan pagi sudah ibadah kita, masa sore ibadah lagi. Seharusnya kita kesini jalan-jalan. Ya. Apa Tuhan katakan kepada orang-orang ini? Oleh sebab itu, 15. Ya. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah. Orang-orang yang mengatakan ibadah sia-sia. Malah mereka menyebut dirinya itu ya bahagia. Kami kok senang sekarang, happy kami ini. Orang gegabah itu orang yang terburu-buru, itu gegabah. Tadi sama seperti kuda, tidak tenang. Gegabah itu orang yang seperti kuda tadi terlepas dari kandang, tidak mau tenang, dia gegabah, dia suka berburu itu seperti Esau juga. Dan dia katakan bukan saja mujur orang-orang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencowai Allah pun mereka luput juga. Ini lagi lebih kurang ajar lagi. Kita ini sudah tidak ibadah, sudah keluarkan kata-kata mengejek, mengolok, tapi kok lihat ini, tidak dihukum kan? Itu malah ketawa-tawa dia. Tidak dihukum malah senang dia. Ini buktinya mana? Mana hukuman?
katanya mau dihukum, nah ada hukuman. Malah kita berbahagia. Nah, hati-hati ya. Dan Tuhan katakan ini, beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan ini. Mari biarlah kita adalah kehidupan yang seperti ini. Jangan bicara seperti orang yang orang gegabah itu, orang yang mau terlepas dari kehendak, tidak mau tergembala, menganggap sia-sia ibadah, sia-sia firman, penderitaan dilakukan dengan Tuhan sia-sia. Mereka menganggap diri mereka berbahagia dengan dosa, berbahagia dengan apa yang mereka lakukan sekarang ini di dalam dosa-dosa. Tapi biarlah inilah yang menjadi perkataan kita, orang-orang yang mau tergembala, orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati. Nah, ingat, ada kitab yang sedang mencatat apa yang kita lakukan sekarang. Makanya tadi kita semua akan dihadapkan di takhta putih dalam penghakiman terakhir. Mau ada di posisi mana kita, di kanan atau di kiri, itu tergantung dari sekarang. Dan itu semua dicatat dalam buku kitab kehidupan. Kita tidak bisa mengelak. Catatan itu akan ditayangkan seperti slide lah. Dilihat semua apa yang kita lakukan, semua tercatat. Semasa kita hidup dan tidak bisa mengelak. Haleluya. So mari biar kita selalu belajar takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia, apalagi dunia. Sebab Tuhan mencatat semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga ayat yang ke-17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semata, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka perhatikan ini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya. Ada perbedaan, saudara. Jadi bukan hanya nanti di takhta putih, domba di kanan, kambing di kiri. Tapi mulai sekarang Tuhan sudah mau menunjukkan mana perbedaannya. Tuhan tunjukkan perbedaan. Jadi jangan takut kita yang beribadah kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh tergembala. Sekalipun orang yang tidak mau tergembala itu seringkali nyinyir, ngejek kepada kita. Apa kamu? Sia-sia ibadah, sia-sia semua dikatakan. Kami ini bahagia, oh ini bahagia. Tidak usah peduli. Tuhan akan adakan perbedaan mulai dari hari-hari ini. Mana orang beribadah akan dipelihara Tuhan, jelas kehidupan yang beribadah. Di dalam ibadah itu ada janji yang double bagi kita untuk hidup sekarang, hidup masa depan. Artinya Tuhan menjamin, Tuhan memelihara, melindungi kita. Tapi orang yang tidak beribadah nanti akan terlihat, mereka akan hidup, haleluya, di dalam penderitaan. Ketika hal-hal yang akan terjadi di dunia ini, semakin sulit sukar dunia ini sampai nanti, saya sudah katakan ada kelaparan. Nanti akan terlihat mana orang beribadah. Akan dipelihara Tuhan, orang yang tidak beribadah akan mengalami penderitaan. Akan terlihat. Jadi mulai dari sekarang sampai nanti di takhta putih, kita akan bersama dengan Tuhan. Masuk dalam kerajaan. Dalam kebahagiaan. Masuklah kamu hai yang diberkati Tuhan. Masuk dalam kerajaan yang sudah disediakan oleh Bapa sejak dunia dijadikan. Mulai dari sekarang jangan takut, sekali saya katakan. Kaum muda kita semua. Mari pertegas posisi kita. Kita mau ada di mana? Mau tinggal tenang di kemah atau udah terlepas dari kandang? Itu pilihan kita masing-masing. Kalau kita tinggal di kemah, jangan. Yakub cuma tinggal di kemah, dia diberkati. Tinggal di kemah diberkati. Esau yang kesana kemari berburu kehilangan berkat. Jangan takut, orang tinggal di kemah diberkati Tuhan. Tuhan pasti angkat, berhasil hidupnya. Kemudahan, jangan takut. Walaupun orang bilang apa kamu itu, masa depanmu suram, jangan terpengaruh. Jelas kalau kita ada di kemah pasti kita diberkati Tuhan.
Masa depan kita pasti berhasil. Ya, seperti Raja Daud, seringkali saya katakan Raja Daud. Ya, saudara-saudaranya bahkan sampai nyinyir daripada Daud. Daud, kau ini tinggalkan domba yang 3 ekor itu, 2-3 ekor. Sementara saudara-saudaranya berperang dengan Saul. Ya, Daud jadi gembala yang menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi dia setia tergembala. Kita lihat akhir hidupnya, dia diangkat oleh Tuhan. Jangan takut. Orang yang tergembala pasti diberkati, pasti berhasil. Tapi kalau yang tidak tergembala, akan jelas Tuhan adakan perbedaan segala. Mana orang yang beribadah dan mana orang yang tidak beribadah. Di dunia ini sudah. Sekarang kita akan melihat perbedaan itu akan nyata, semakin nyata Tuhan. Ya, perlihatkan. Sampai nanti jelas-jelas sebelah kanan domba, sebelah kiri kambing. Domba-domba berbahagia bersama Tuhan selamanya. Sementara kambing, kuda terlepas dari kandang akan binasa untuk selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti, biar kita sungguh-sungguh. Sekali lagi saya katakan, pertegaslah posisi kita di mana. Menentukan sekali. Selama kita hidup sangat menentukan. Sebab sekali lagi ada kitab yang mencatat semua yang kita lakukan di muka bumi. Ya, ada kitab ya, yang mencatat. Ya, haleluya. Jadi kita harus perhatikan biar kita semakin sungguh-sungguh memperhatikan. Ya, kita semakin takut kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam penggembalaan, tinggal tenang di kemah. Itu yang menentukan keberhasilan kita. Baik di dunia ini sampai nanti berhasil masuk kebahagiaan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan sekalipun aku dalam lembah kelam. Nomor 63, suplemen nomor 63 F. Aku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun ada badai topan, sekalipun badai topan datang, ku tak gentar sebab kau lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisi. Ayo kita sungguh-sungguh percaya, jangan ragu. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya Tuhan. Mari kita bangkit berisu. Haleluya. Kebajikan kemurahan-Mu menyertai kami. Dengan sungguh-sungguh.
Saya serukan kepada kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudaraku, pertegaslah hari-hari ini di mana posisi kita lagi. Biar semakin yakin, semakin percaya. Saya mau semakin sungguh-sungguh tergempal. Mau apapun yang terjadi hari-hari ini, mau ada badai melanda hidup kita, jangan takut, jangan gentar. Ada Immanuel, ada Allah beserta kita. Haleluya. Tuhan akan mengadakan perbedaan, mana orang beribadah, mana yang tidak. Lagi, sungguh-sungguh. Jangan takut, kaum muda. Jangan takut. Kita semuanya, jangan takut, jangan gentar. Hadapi apa saja hari ini. Badai topan, kesulitan, kesukaran, banyak pergumulan, tantangan. Haleluya. Juga dari pihak orang-orang berdosa, orang yang tidak mau tergembala. Haleluya. Mengatakan sia-sia dan sebagainya. Jangan takut, jangan terpengaruh hari ini. Mari yakin, percaya lagi. Aku percaya Tuhan. Mau tetap tergembala, tinggal tenang dalam kemahmu, dalam pengembalaan. Berkat Tuhan pasti melimpah. Jangan takut, pasti berhasil. Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita pasti diberkati Tuhan, berhasil bersama Tuhan. Tuhan mengadakan perbedaan hari-hari ini sampai nanti kita ada di sebelah kanan yang Tuhan menjadi mempelai Tuhan. Sekali lagi, semua tutup mata, semua tutup mata. Mari yang sungguh-sungguh semakin yakin, percaya mau tinggal di kemah bersama dengan Tuhan dalam pengembalaan. Haleluya. Angkatlah dua tanganmu ke atas. Haleluya. Haleluya. Semakin yakin, percaya kepadamu Tuhan, kepada firman pengembalaan-Mu hari-hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi, badai topan menerpa Tuhan. Kami tidak takut, tidak gentar Tuhan. Semakin sungguh-sungguh setia dalam pengembalaan, semakin taat. Haleluya. Hanya memuji, hanya menyembah Kau hari-hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu melimpah atas kami. Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau mengadakan perbedaan, mana orang yang beribadah kepada mana yang tidak beribadah. Engkau sedang memisahkan kami hari ini Tuhan. Sampai pemisahan nanti di tahta-Mu Tuhan. Kami akan bersanding Engkau dalam tahta, menjadi mempelai wanita, akan berbahagia selamanya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Berkata, jangan takut sekali lagi. Kau mudah kita semua. Jangan gentar, hadapi apa saja. Haleluya. Tantangan, pergumulan, penderitaan, menghadapi haleluya kehidupan yang tidak tergembala, selalu mengejek dan sebagainya. Jangan takut, jangan peduli. Mari bertegaslah, semakin yakin tetap tinggal di kita. Di situ terletak kekuatan kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Masa depan berhasil sampai nanti kita duduk di sebelah kanan Tuhan. Kita jadi mempelai Tuhan. Bahagia untuk selama-lamanya Immanuel yang sempurna, penyertaan Tuhan sempurna dari hari ini sampai selama-lama. Jangan takut sekali. Bersama Tuhan langkah-langkah kita, kebajikan, kemurahan mengikuti kita. Itulah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan seperti Raja Daud. Dari masih muda tergembala sampai dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. Haleluya. Oh, Tuhan tidak pernah menipu kita kaum muda. Langkah-langkah kita adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan, karena Tuhan ada di pihak kita.
Jangan takut, jangan gentar, semakin yakin, percaya hari ini, semakin sungguh-sungguh. Haleluya, untuk semakin tergembala, disucikan, diubahkan sampai kita bisa menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Terima kasih, inilah kami semua penyerahan hidup kami saat malam ini Tuhan. Engkau melihat sampai kelapan hati kesungguhan kami, dan Tuhan, haleluya, kami percaya janji firman-Mu dikenapi dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman akan mendatangkan keberhasilan bagi kehidupan kami yang sungguh-sungguh tinggal tenang dalam kemah-Mu Tuhan. Kami berhasil menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan, diangkat masa depan indah bersama Tuhan, sampai kami masuk dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, kerajaan 1000 tahun damai, sampai kota Yerusalem baru untuk selama-lamanya berbahagia bersama Engkau. Terima kasih buat lawatan-Mu. Hamba percaya Tuhan sudah melawat semua kami, kaum muda, bahkan siapapun kami, dimanapun kami berada saat ini, semua dilawat Tuhan, semua dipulihkan Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengadakan perbedaan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimulah pujian, hormat, kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan memberikan korban selanjutnya kepada Tuhan. Kita pujikan Hatiku Percaya nomor 71, suplemen 71. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. G. Kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Oh, hanya padamu hatiku percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersungguh, sebab cintamu takkan pernah berubah, takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Haleluya. Oh amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak kasih setiamu. Haleluya. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua yang sudah diberikan kepada Tuhan. Di balik kita sekali lagi, ya, Selasa, Kamis, Sabtu doa pagi 4:45. Kemudian hari Jumat ibadah perawal kita udah suci 5:30. Hari Sabtu 5:30 ibadah doa penyembahan. Hari Minggu seperti biasa, ya, ibadah lain jam 7 juga ibadah kaum muda minggu depan 5:30 sore. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, mempelai surga yang sudah melawat kehidupan kami semua, memberkati kami kehidupan yang sungguh-sungguh memilih tinggal tenang dalam kemah, dalam pengembalaan Tuhan. Kami yakin percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Engkau mengadakan perbedaan mana orang yang tergembala dan mana yang tidak. Seperti haleluya saat Israel mengalami Tuhan, oh Tuhan, penghukuman di tanah Mesir, mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka tinggal di Gosen dalam penggembalaan, tetapi Mesir menerima hukuman dari Tuhan. Itulah perbedaan yang Tuhan sedang menyatakan hari-hari ini Tuhan. Bagi kehidupan tergembala, dipelihara, dilindungi, dibela oleh Tuhan, sampai kami dibawa pada penggembalaan terakhir di kota Yerusalem baru Tuhan. Seperti domba-domba di sebelah kanan-Mu, bahagia menerima Tuhan, kebahagiaan dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami semakin mempertegas posisi kami hari ini, sekali tergembala, terus tergembala, berjuang dalam penggembalaan,
sampai benar-benar kami akan menjadi mempelai wanitamu, bersanding di tahtamu, bahagia selamanya bersama Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Immanuel yang sempurna menyertai kehidupan kami semua. Selepas kami tinggalkan tempat ini, penyertaan bagi kami sepanjang malam beristirahat. Tuhan tutup bungkus dan kuasa dalam kami sebagai itu bisa diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, dimanapun mereka pergi berada. Tuhan akan selalu menyertai, haleluya, melindungi, membela, memelihara di tengah-tengah dunia soalnya sukar sulit. Haleluya, Tuhan menyatakan perbedaan-Mu bagi kehidupan yang beribadah dan tidak beribadah. Tuhan, haleluya, janji-Mu bagi kami Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan, membela kehidupan kami Tuhan, haleluya, sampai Engkau membawa pada keberhasilan di dunia ini, berhasil juga sampai berhasil masuk dalam kebahagiaan, menjadi mempelai wanita-Mu. Sebabnya dalam setiap ibadah-ibadah kami, jam-jam ibadah, Tuhan kembalikan, gairahkan kami semakin setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami sekali lagi menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai malam ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita masuk bahagia dalam tahta Tuhan untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami malam ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.